Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk belajar daripada Al-Qur'anul Karim. Kita belajar daripada Al-Qur'anul Karim, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para kitab tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita pada tempat ini untuk mencari ilmu, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Keberadaan kita di surau ini, di musola ini, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Dan keluar kita daripada majelis ini, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian, hujan turun sejak tengah malam tadi, sekitar pukul 11. Allah turunkan hujan di hampir keseluruhan daerah Jabodetabek. Mudah-mudahan ini merupakan satu awal yang baik. Pada awal tahun Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Semoga sepanjang tahun ini Allah senantiasa melimpahkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kitab tafsir Jalalain. Pagi ini kita akan masuk pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yakni istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba, min ibadina, daripada hamba-hamba kami, salihaini, yang keduanya adalah orang saleh, fakhanatahuma, lalu keduanya itu berkhianat kepada suami mereka. Fid dini, pada urusan agama, berkhianat pada urusan agama. In kafarata, ketika keduanya kufur. Wa kanat imra'atu Nuhin, istri Nabi Nuh. Wa kanat imra'atu Nuhin, dan adalah istri Nabi Nuh. Wasmuha Wahilah, istrinya bernama Wahilah. Taqulu liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, innahu majnun, bahwasannya Nuh itu adalah orang gila.
Ini kata istrinya. Wa imra'atu Lut, dan istrinya Nabi Lut, wasmuha Wa'ilah, namanya Wa'ilah. Hampir-hampir mirip. Kalau Nabi Nuh namanya Wahilah, kalau istri Nabi Lut Wa'ilah, pakai ain ya. Tadullu qaumahu ala adyafihi, dia menunjukkan kepada kaumnya ketika tetamu-tetamunya datang. Idza nazalu bihi, idza nazalu bihi, ketika tamu-tamunya itu datang kepada Nabi Nuh lailan, kalau datangnya malam hari, bitiqadin nar, dia akan memberi tanda kepada kaumnya kalau tamu datang, dia akan menyalakan api ya, kalau tamunya datang waktu malam. Wa naharan, dan kalau tamunya datang pada siang hari, bitadkhin, dia akan membuat asap. Gitu ya. Baik. Kita akan ceritakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang yang kafir ya, bahwa pernah ada orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi, tinggalnya bersama Nabi, hidupnya bersama Nabi, makan bersama Nabi, lihat karamahnya Nabi, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi tersebut. Yang pertama yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, istrinya Nabi Nuh, namanya Wa'ilah. Yang satu lagi istrinya Nabi Nuh, namanya Wa'ilah. Kalau yang tadi Wa'ilah. Jamaah sekalian, Nabi Nuh ini adalah Nabi yang umurnya paling panjang. Al-fasanatin illa khamsina aman, umurnya 1000 tahun kurang 50. Berapa itu? Allah pakai bahasa al-fasanatin, 1000 tahun. Kan Allah bisa saja ngomong 950 tahun ya kan? Tapi Allah dahulukan al-fasanatin untuk menunjukkan betapa banyaknya umurnya itu. Di antara orang-orang yang menjadi sasaran dakwah Nabi Nuh adalah istrinya sendiri ya, istrinya Nabi Nuh. Tetapi istrinya ini mengatakan perkataan-perkataan yang menyebabkan dia dianggap kufur oleh Allah. Apa perkataan itu? Dia berkata, innahu majnun, orang ini orang gila. Kenapa dianggap gila? Karena dia buat perahu di atas gunung, Pak. Ini gila atau tidak? Orang kalau buat perahu paling tidak ya di pinggir pantai, di pinggir laut. Tapi Nabi Nuh ini buat kapalnya itu di atas bukit. Maka dia termasuk orang yang mengikuti perkataan daripada kaumnya, yaitu apa? Yaitu ini orang adalah orang gila. Maka dia dianggap kufur. Satu lagi, istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini kan punya kaum, yang kaumnya itu apa namanya? Homoseksual, suka kepada sesama jenis. Ya. Mereka nggak demen sama perempuan, dia suka dengan sesama jenisnya, homoseks. Nama daerah tersebut, nama negeri tersebut adalah Sadum, yang di bahasa Inggris kan Sodom. Ya, makanya kalau orang makan laki-laki lain, sodomi. Nah, karena diambil dari tempat atau negeri di mana Nabi Lut itu berhadapan dengan kaumnya, kaum Sadum. Nah, ini mereka sudah buat kesepakatan dengan istri Nabi Lut alaihissalam. Kalau ada tamu datang, apalagi laki, kabarin. Kalau datangnya malam, kasih tanda. Tandanya apa?
diberikan tanda oleh istrinya bahwa ada tamu datang, ini orang-orang kaumnya sudah nunggu di luar. Ngapain? Mau nyikat tamunya Nabi Lut. Ya. Disikat-sikatin tuh yang orang laki yang datang ke rumahnya Nabi Lut, Nabi Lut kali di sana. Kebetulan waktu itu yang datang siapa? Yang datang malaikat. Tentunya kalau malaikat menyerupakan diri dengan manusia, dia akan menyerupakan dengan bentuk yang indah, yang ganteng gitu. Ini semakin membuat istrinya ini merasa perlu untuk memberitahukan kepada kaumnya. Ada orang datang sikat. Dia mendukung perbuatan kaumnya yang suka kepada sejenis. Maka dia dianggap orang yang kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ajak mereka jangan suka kepada kaum sejenis. Maka mereka tidak mengindahkannya dan istrinya juga tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini dua orang adalah dua orang yang hidup serupa dengan Nabi, tetapi Allah tidak memberikan mereka iman. Ya. Maka apa yang harus kita syukuri adalah Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang memiliki iman, walaupun kita bukan anaknya Nabi, walaupun kita bukan istrinya Nabi, tetapi Allah pilih kita. Kita adalah orang yang punya iman. Ini dihargai. Ini nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau kita ini hidup di dunia tidak diberikan sedikit pun nikmat dunia, tetapi Allah hanya berikan kita nikmat iman, ketahuilah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah nikmat dunia seluruhnya punya kita, tapi iman kita tidak diberikan oleh Allah, maka itu merupakan kerugian yang besar. Ketika orang sudah berhadapan dengan Allah nanti, berjumpa dengan Allah nanti, yang akan membuat dia selamat di akhirat adalah bukan harta yang dia punya di dunia, tetapi iman. Iman ini yang menyebabkan dia akan diberikan izin oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah. Kita memiliki iman. Jagalah iman ini, hargailah iman ini, dan kita terus rawat iman ini agar senantiasa tumbuh bersemai di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Di antara caranya adalah berikan dia makanan, diberikan dia siraman, melalui nasihat-nasihat agama, ya, zikir, ibadah dan sebagainya. Maka iman itu akan senantiasa tumbuh di dalam hati kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat ini saya ingin memberitahukan kepada para jemaah perkataan yang Allah gunakan di dalam Quran. Ketika Allah bercerita tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, perkataan yang digunakan oleh Allah adalah imra'atu Nuh. Ya. Imra'ah artinya apa? Perempuan. Ya. Kenapa Allah gunakan perkataan imra'ah? Kita terjemah sebagai istrinya. Tapi dalam bahasa Arabnya imra'ah itu artinya perempuan. Imra'atu Lut, imra'atu Fir'aun. Ya. Kenapa tidak digunakan zaujatu Nuh? Zaujah artinya apa? Istri. Kalau zaujah itu artinya istri. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan perkataan zaujah? Nah, di sini ada makna yang dalam. Pemilihan kata oleh Allah menunjukkan makna yang tersembunyi yang harus kita renungkan. Kalau kita lihat ayat yang lain, kalau orang akan nikah biasanya dibacakan ayat ini. Wa min ayatihi an
litaskunu ilaiha, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Makanya jadi doa, semoga sakinah mawaddah warahmah. Tapi sakinah mawaddah warahmah ini ada syaratnya. Ini yang pertama yang dipandang. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwaja artinya apa? Pasangan. Setiap yang sepasang, setiap yang sepasang pasti sama berbeda. Setiap yang sepasang pasti sama. Kalau kita punya sendal, kita punya sepatu, kita tidak akan mengatakan itu sepasang kalau tidak sama. Ada orang pakai sendal beda-beda. Yang namanya sepasang pasti sama. Sama panjangnya, sama tingginya, sama warnanya, gitu ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan sakinah, litaskunu ilaiha, maka perlu ada kesamaan antara suami dan istri. Mesti ada yang namanya satu visi dalam rumah tangga. Maka ketika suami dan istri itu tidak ada kesatuan visi, tidak ada kesamaan visi, maka dia tidak disebut zaujah ataupun azwaj, pasangan. Nah, ketika bicara tentang istri Nabi Nuh, tidak dipakai perkataan zaujah, pasangan, tidak, tapi disebut imro'ah. Kenapa? Tidak ada kesamaan visi antara Nabi Nuh dengan istrinya. Gitu. Ya. Baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Allah dengan begitu teliti memilih perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Ini jadi pengajaran bagi kita. Kalau kita ingin dapat kebahagiaan rumah tangga, satu rumah itu harus betul-betul sama, ya. Suaminya rajin ibadah, istrinya juga harus rajin. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang satu rajin, yang satu tidak suka dengan pengajian, memang rumah tangga itu tidak akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan sakinah. Tidak. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, maka kalau kita rajin ngaji, jangan cuma kita yang rajin, ajak anak kita datang ke masjid, ke mushola, biar dia juga menjadi orang yang sama dengan kita. Orang kalau jalannya sama, enak Pak, nggak capek. Ya. Tapi kalau orang jalan pakai sepatunya dengdet, yang satu tinggi, yang satu pendek, bagaimana yang dia rasakan? Capek Pak, timplang kan, kakinya sakit, jalannya juga capek. Maka begitu juga dengan rumah tangga. Kalau tidak sama, tidak seimbang antara suami dan istri, antara anak dengan bapaknya, maka dia ketika menjalani rumah tangga itu capek. Ada saja masalah. Maka perlu menyamakan visi, ya, antara istri, suami, bapak dengan anak. Ya. Ayat ini menceritakan kepada kita, orang yang hidup bersama Nabi tidak ada jaminan dia akan selamat daripada azab Allah. Syaratnya satu, dia mesti beriman kepada Nabi-Nya. Kalau tidak, maka walaupun suaminya Nabi, ya, sholihaini, dua-duanya orang soleh, mereka tidak dapat membantu apa-apa. Suaminya nggak bisa nolong istrinya nanti pada hari akhirat. Walhal apa? Walhal dia adalah istrinya Nabi. Falam yughniya Ainuh wal Lut. Falam yughniya. Maka kedua suaminya itu tidak akan dapat membantu mereka. Ya, falam yughniya anhuma minallah. Keduanya itu Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak akan membantu mereka berdua, istri mereka berdua. Minallah, min
kepada azab Allah syai'an, sedikit pun. Wa qila lahuma, dan dikatakan kepada keduanya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, wa qila dukhulan nar, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka Allah, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka, min kuffari qaumi Nuhin wa qaumi Lut, dari kalangan orang-orang kafir kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lut. Mereka akan dikumpulkan bersama kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lut yang kufur kepada mereka berdua, kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Lut, dikumpulkan bersama mereka. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Digunakan juga imra'ah, tidak digunakan zaujah. Kenapa? Istrinya beriman, suaminya tidak. Kalau yang tadi istrinya yang tidak beriman, sekarang istrinya yang beriman. Kebalikannya. Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, amanat bi Musa, dia beriman kepada Nabi Musa. Wasmuha Asiyah, namanya adalah Asiyah. Fa'adzabaha Fir'aun, maka Fir'aun mengadab istrinya sendiri ketika dia mengetahui istrinya beriman kepada Musa. Bi an aqtada yadayha wa rijlaiha, dengan cara diikat tangan dan kakinya. Wa alqa ala sadriha, kemudian dilekatkan di atas dadanya. Rohan azimatan, gilingan yang besar. Gilingan yang besar. Jadi dia ditidurkan, diikat tangan dan kakinya, diambil batu gilingan besar, diletakkan di mana? Di dadanya. Sakit itu kan berat ya. Wastaqbala biha syams, dan Fir'aun menghadapkan dia ke arah matahari. Tentunya sangat panas gitu ya. Fakanat idza tafarraqa anha man ukila biha dhallalat al malaikatu, apabila orang-orang yang diberikan tugas untuk menjaganya itu, menjaga istrinya Fir'aun ketika diazab, pergi meninggalkan Asia, dhallalat al malaikah, malaikat memayungi dia. Tadi kan dikatakan cara diazabnya apa? Diikat, diletakkan batu gilingan yang besar di hadapan ke matahari. Ketika yang jaga sudah tinggalkan dia, pergi ganti shift gitu dan pergi, malaikat nutup itu ya, ditedurkan dia daripada teriknya panas matahari. Ketika dia diazab dengan cara seperti itu, idh qalat, dia berkata ketika dia berkata fi halit ta'zib, ketika diazab dengan cara yang seperti itu, dia berdoa apa? Rabbi bni indaka baitan fil jannah, kata dia, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Dia minta dibangunkan kepada Allah, oleh Allah, satu rumah di surga. Fakasyafa lahu, maka Allah pun menghilangkan penderitaan itu, penderitaan azab itu. Fakasyafa lahu, Allah membuka hijabnya. Allah membuka hijab
dia dapat melihat. Fasahala alaihi ta'zib, maka siksaan itu menjadi ringan. Siksaan itu menjadi ringan. Ketika dia diazab dengan cara siksaan yang seperti itu, dia merasa kesakitan. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi binili baitan fil jannah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di sisimu di surga. Dia minta itu kepada Allah. Kemudian Allah membuka hijabnya, fakasyafalah, dibuka, sehingga dia dapat melihat rumah yang dia minta itu. Dalam Sahih disebutkan rumah yang dia minta itu fa'absarat al-bait min marmarah bayda. Dia melihat rumahnya itu terbuat daripada marmer yang berwarna putih. Dilihat oleh dia. Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan dia supaya dibuatkan rumah di surga. Dilihatkan. Maka ketika dia lihat balasan itu, azab itu menjadi ringan. Azab itu menjadi tidak terasa. Kenapa? Karena dia melihat kenikmatan. Orang kalau sedang nikmat, yang sakit-sakit itu tidak terasa. Saya bisa buktikan itu dalam Quran. Ada satu ayat menceritakan bagaimana orang yang ketika merasa nikmat, merasa asyik, itu tidak terasa kalau dia sedang disakiti. Siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf kan orangnya ganteng. Nabi Yusuf orangnya ganteng luar biasa. Pokoknya yang namanya Yusuf ganteng-ganteng kan. Yusuf itu, masya Allah, gantengnya luar biasa. Jangan kita bayangkan orang yang ganteng di sini kalah semuanya. Saking gantengnya Nabi Yusuf, orang yang melihat dia itu pengen menjadi pasangannya, pengen melakukan sesuatu bersama Nabi Yusuf. Nah, itu terjadi kepada Zulaikha, ya. Tidak tahan ketika melihat Nabi Yusuf. Nah, ketika orang-orang di kampung itu, di negeri itu membicarakan tentang Zulaikha, diundanglah perempuan-perempuan ini, tukang gosip ini datang ke rumahnya Zulaikha, ya kan? Kemudian pengata yang kedua, ya, lu lihat sendiri nih Yusuf ini, diundang, masing-masing diberikan buah, diberikan pisau. Ketika mereka sedang asik makan buahnya, lagi kupas buahnya, ya, dikeluarkan Yusuf. Ketika mereka lihat Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna. Wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'a itu artinya memotong-motong. Bukan hanya motong. Kalau motong itu qata'a. Kalau qatta'a motong-motong. Motong-motong gimana sih? Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini manusia, ini bukan manusia, ini malaikat. Gitu ya. Ma hadza basyara, manusia ini. Coba lihat. Ketika orang dalam keadaan asyik, dalam keadaan nikmat, tangannya dipotong-potong tidak terasa. Ya. Nih, makanya itu juga yang dialami oleh Asia. Ketika dia diazab, dia doa, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Dibuka oleh Allah hijabnya. Lihat dia rumah yang sudah Allah siapkan untuknya nanti. Maka azab itu tidak terasa lagi. Azab itu tidak terasa. Makanya orang kalau lagi sakau, lagi nge-fly, dalam keadaan sakit, dalam keadaan enak ya, asyik, dia mau diapain aja enggak sakit, gitu ya, enggak sakit. Orang dalam keadaan nikmat itu tidak merasakan kesakitan. Baik. Wa najjini min fir'auna wa amalihi.
selamatkan aku, kata Asia, dari Fir'aun, wa amalihi dan perbuatannya, wa ta'dzibihi dan azabnya, wa najjihi minal qaumil zalimin dan selamatkan aku dari para kaum yang zalim, ahli dinihi yakni para peluk agama yang dianut oleh kaumnya Fir'aun. Faqabalallahu ruhaha, maka Allah mencabut ruhnya Asia. Ya, ketika itu setelah dia doa dengan doa seperti itu dicabut nyawanya Allah. Wa qala Ibnu Kaisan, dan berkata Ibnu Kaisan, rufi'at ilal jannati hayyatan, dia diangkat oleh Allah ke surga dalam keadaan hidup, dalam satu riwayat. Fahiya ta'kulu wa tashrabu, dan ketika diangkat itu dia dalam keadaan sedang makan dan minum. Asia, ya, Asia. Itu satu qaul. Ya. Nah, ini tentang siapa? Tentang istrinya Fir'aun. Lihat, kalau tadi istri yang tinggal bersama Nabi, yang ini istri tinggal bersama orang yang kafir, tetapi istrinya beriman, istrinya selamat dan istrinya masuk surga. Tidak ada urusan kalau suaminya tidak beriman kemudian istrinya ikut-ikutan jadi masuk neraka, tidak. Masing-masing punya balasan masing-masing. Kalau dia beriman dia akan selamat, dia akan masuk surga seperti Asia. Kalau dia tidak beriman, walaupun dia istrinya Nabi, dia tidak akan selamat seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang terakhir, wa Maryam atfu ala imra'atin, dibacanya wa Maryam, bukan wa Maryam. Wa Maryam atfun ala imra'atin, atau kepada perkataan imra'at Fir'aun, ya. Imra'at Fir'aun. Wa Maryam binata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran, allati ahsanat farjaha, yang dia menjaga kemaluannya, memelihara kehormatannya, hafizathu, dia menjaganya. Fanafakhna fihi, kami tiupkan kepadanya, yakni ke dalam rahimnya, min ruhina, daripada ruh kami, ay Jibrilu haitsu nafakha fi jaybi da'iha, yakni yang melakukan itu adalah Jibril yang meniupkan. Haitsu nafakha fi jaybi da'iha, ketika dia meniupkan di kerah bajunya, jaybi da'iha, bi khalqillahi ta'ala, dengan ciptaan Allah Ta'ala. Fa'alahu wasitu ila farjiha fa'amalat bi Isa, kemudian sampailah sesuatu ke dalam farjinya seperti angin. Fa'amalat bi Isa, maka dia hamil dengan yang di dalam kandungannya itu adalah Nabi Allah Isa. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, ay syara'i'ahu, yakni membenarkan syariat-syariatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, al-munazzalati, yang diturunkan, wa kanat minal khalidin, dan dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, minal qaumil muti'in, yakni dari kalangan orang-orang yang taat. Nah, terakhir daripada surah ini Allah tutup dengan kisah seorang perempuan yang juga taat. Jadi seimbang, Pak, ya. Tadi 2 orang yang kufur, 2 orang, istrinya Nuh, istrinya Lut. Yang beriman juga 2 orang, Asia dengan Maryam, ya. Dua-duanya perempuan, empat-empatnya perempuan, yang 2 beriman, yang 2 kufur. Maka kita tinggal pilih, wahai wanita, ya, wahai wanita, contohnya ini adalah
Doa Fatihah. Sebelum kita tutup dengan doa, kita baca Fatihah kepada yang kita tujukan kepada orang-orang yang dituliskan dalam kertas ini. Yang pertama kita doakan untuk Bapak Abdullah bin Haji Abdullah Roni. Ini semuanya masih hidup kan? Ada meninggal Pak? Ini udah tinggal semua. Bapak Abdullah bin Haji Abdullah Roni, Ibu Muhadi binti Nur, Ibu Muhadi binti Martoklo, kemudian Khalilah binti Amrullah. Kita doakan dengan orang surah Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka, Allah terima ibadah mereka, Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاتمة وأبيها